memperjuangkan bisnis ini. Dan tadi kita juga sudah mendengar apa yang disampaikan sama Bapak Abi Wijaya. Memang saya pun kan saya itu kalau mau tidur ngasih ASI anak gitu kan suka kadang searching di Facebook di dimanapun gitu. Emang zaman now, zaman sekarang itu kalau kita mau sukses, kita mau dapat penghasilan lebih itu kita harus kreatif. Bener, bener yang disampaikan sama Bapak tadi. Memang kita harus kreatif gitu ya. Karena kalau misalkan kita hanya monoton itu itu aja tuh kayak ya gitu aja gitu. Tapi kalau kita mau mencoba hal baru, kita mau melakukan hal lain gitu ya, apa yang sudah dilakukan sama Upland, atau mungkin kita bisa kadang pernah disampaikan sama Bapak ini ya untuk bikin poster-poster gitu ya. Saya tuh kadang berpikir gini, ya ampun ya Tuhan gitu ya. Kalau buat teman-teman yang ada di perantauan tuh sebenarnya Anda punya waktu banyak. Kenapa? Karena pada saat Anda jam istirahat masuk kamar itu kan waktunya di mana punya jam kualitas banyak waktu gitu untuk ngotak-ngatik HP. Karena tidak prospecting yang tadi disampaikan sama Bapak Abis, selain kita harus live streaming apa segala macam, ternyata ngotak-ngatik poster gitu ya, apapun dibikin poster. Ketika kita benar-benar sudah komitmen apa yang tadi disampaikan sama Bapak Abe, kita udah komitmen, pokoknya kita mau ngelakuin itu gitu ya. Insya Allah ide itu ada aja. Karena saya masih ingat banget dulu pada saat saya ngejar mobil, posisi saya di Hongkong dan itu ditemani sama Bapak tuh. Jadi saya tahu banget karena pada saat itu yang ada di benak saya hanya mobil, 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 mobil. Terus apapun yang terjadi mobil. Jadi ada aja gitu kreasi-kreasi, ada aja ide-ide gitu. Nah jadi buat kadang saya sering gini, ya ampun gitu ya, ya alhamdulillah sih ya berkat bisnis ini saya sudah ada di rumah. Cuman kadang buat teman-teman yang sekarang kan zaman susah ya, sejak corona inilah ya kayak zaman susahnya itu nemen. Nah itu kalau misalkan kita nggak kreatif kayak saya kadang, ya ampun buat teman-teman yang di luar negeri punya waktu, punya jam istirahat gitu ya, kalau hanya untuk YouTubean nggak jelas gitu. Saya tahu kadang orang tidur tuh butuh penghantar gitu ya supaya bisa merem gitu. Itu kadang saya suka lihat-lihat apa itu Atta Halilintar, itu saya suka banget karena dia kreatif banget dan lihat aja sekarang kesuksesan kekayaannya luar biasa. Kita bisa aja ya melihat dari youtuber apa gitu, atau mungkin dari apa itu teks-teks yang ada di Facebook. Kadang kita bisa searching, mungkin Anda kayak berteman atau mengikuti Facebook dari orang-orang yang kayak penulis karya atau apa. Nah itu penting banget untuk kita tuh supaya otak kita tuh rada jalan dikit ya. Itu yang saya rasakan ya. Jadi kalau misalkan saya kadang lagi bikin poster separuh jalan, ya anak nangis. Ya lagi bikin ini separuh jalan, ya anak nangis gitu ya. Lagi bikin video, lagi ini ya gitu ya. Tapi buat teman-teman, saya yakin semua pasti bisa gitu. Apalagi Anda yang masih di rumah majikan, Anda itu punya kualitas waktu banyak pada saat jam istirahat ya. Nah, baik, mungkin semua yang hadir di sini sudah pada tahu ya nama saya Dini. Tadi sudah diperkenalkan sama MC kita yang sangat luar biasa sekali. Nama saya Dini. Saya sekarang posisinya ada di Kendal, Jawa Tengah, ya di kampung. Ya, saya sedang mudik di kampung dan lagi musim hujan. Alhamdulillah ya nggak mati lampu. Tadi tuh hujan terus, bangun saya sudah, aduh khawatir banget dah kalau mati lampu. Soalnya ini udah langganan banget, kalau hujan pasti mati lampu. Kebetulan tadi hujannya itu isak berhenti, alhamdulillah ya, cuman rintik-rintik doang. Nah, jadi bisa berbagi nih buat teman-teman semuanya. Mengingat ini sudah tutup buku ya, sekarang kan udah tanggal 25, besok jam 12 kling itu udah tanggal 26. Itu di masa-masa dimana kita tuh deg-degan banget, betul nggak sih? Deg-degan banget. Saya masih ingat banget pada saat saya ngejar reward dulu di Hong Kong gitu ya, karena dulu kan tutup bukunya setiap tanggal 25 ya. Kalau sekarang kan masih ada perpanjangan sampai tanggal 27. Jadi buat teman-teman tuh masih ada ekstra panjang 3 harian gitu ya. Terus benar-benar dimanfaatin banget. Ya gimana caranya ya? Kembali lagi ya seperti yang tadi Bapak bilang, apa sih impian Anda dari bisnis ini gitu. Ya, apa sih impianmu dari bisnis ini gitu. Ya, sekarang kita flashback aja gitu. Ngapain kita keluar negeri? Ya kan? Buat uang, betul ya. Jadi ketika kita udah ketemu bisnis yang luar biasa, tadi Mbak Rosi sampai nangis gitu ya. Ya Allah, ada cara yang begitu mudah, betul. Bahkan kadang saya sendiri aja sampai bingung gitu. Bagaimana cara untuk memberitahu kepada teman-teman bahwa ini bisnis tuh luar biasa gitu loh. Saya nggak tahu harus cara gimana gitu. Kayaknya tadi udah diwakili banget deh sama sama apa air mata Mbak Rosi gitu ya. Itu benar-benar sangat mewakili banget jeritan hati saya gitu. Karena memang sebenarnya seperti itu. Gitu. Ya ini bisnis luar biasa. Nggak tahu kadang kok yang sudah bergabung masih main-main.
Yang di luaran sana mau di Indonesia khususnya yang ingin bergabung aja ngapan masalah modal. Kalau di Indonesia mungkin oke lah masih kita ngerti. Tapi kalau di luar negeri ya yang sudah punya prospek atau yang jadi prospek mungkin malam hari ini orang baru yang hadir dan Anda sudah kenal bisnis ini, sudah pernah nonton live streaming, sudah pernah ikut conference, sudah ketemu upline-nya, sudah ngobrol sama prospek dan lain sebagainya. Ya, lalu Anda tidak melihat ini bahwa biasa aja, be aja gitu ya. Pertanyaannya mau sampai kapan di luar negeri gitu ya. Karena ini seperti yang tadi disampaikan sama Bu Rosi, saya setuju banget. Kalau ada cara yang bisa membuat kita untuk bisa segera kumpul sama keluarga, dan ini caranya gitu, masih pakai alasan ya udah kenal bisnis ini masih pakai acara nanti dulu gitu, kok ngeri banget gitu ya. Sudah kenal bisnis ini, sudah tahu buktinya sudah banyak, masih tar dulu gitu ya. Sudah jadi distributornya, sudah bintang 5 sudah bintang 6, jalaninnya masih kesandung dikit ngeluh ya. Padahal kalau saya selalu memposisikan bisnis ini tuh seperti ini sejak zaman saya bergabung dahulu sampai sekarang. Saya mikirnya gini, saya kan jadi TKW, kerjanya jadi TKW ya begitu, bangun tidur bla 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 bla. Gaji 1 bulan 1 kali, ya malam gajian siangnya sudah ambiar kemana-mana, duitnya harus dibagi-bagi, bagi ke sini bagi ke sana, dan kita tidak pernah dapat. Kadang sampai minggu keempat aja kita udah kehabisan duit, sampai harus ngutang ke teman, ngutang ini, gadaikan paspor ya hanya untuk bisa buat libur, bertahan hidup dan lain sebagainya ya. Nah, kerja kita udah luar biasa capek, apalagi ini mendekati ponin ya, itu pasti saya tahu banget tembok harus dielap, aduh itu deruji pintu harus bener-bener sampai mengkilat, bahkan itu atap-atap siling-siling harus disodok-sodok, itu luar biasa sekali ya. Dan ampaunya kadang tidak sebanding sama keringat yang kita keluarkan, gila banget bro gitu ya. Apalagi kalau yang rumahnya tingkat gede, aduh tingkat dari lantai atas ke bawah itu harus digosok-gosok, ya ampun ya Tuhan gitu ya. Kadang ini yang khususnya buat di Singapura yang rumahnya banglo gitu ya, di Hong Kong juga ada tuh yang rumahnya banglo. Kebayang gak sih gitu ya, Taiwan aduh yang rumahnya gede-gede, kebayang gak sih kerjanya gila banget. Memang itu dilakukan 1 minggu, tapi kan gila banget sampai kadang tangannya anjur-anjuran, apalagi ini lagi musim dingin ya. Nah, jadi kalau ketika kita menjalankan bisnis Tiansi ini, lalu kita mendapati hal-hal yang tidak sewajarnya atau di luar nalar, atau mungkin gila banget kok harus begini sih, mungkin harus bentrok sama teman, ya harus bermasalah sama bank mungkin, atau mungkin dengan rentenir karena pada saat mau bergabung hutang rentenir, atau mungkin pada saat menggadaikan sesuatu, lalu downline-nya sudah pada aktif lalu downline-nya mundur. Saya tidak tahu kenapa dia nangis-nangis, soalnya besok mau diimunisasi ya. Nah, baik. Jadi anggap saja bahwa ini proses gitu loh. Kita mau melewati proses pada saat jadi TKW. Kenapa? Proses untuk sukses di bisnis ini yang kesandung sedikit. Wow, ngeluhnya udah luar biasa. Fix, kalau pada saat itu saya nyerah, saya nggak mungkin sekarang ada di Kendal. Beneran, saya nggak mungkin sekarang ada di Kendal gitu ya. Ya karena pada saat itu masalah saya besar sekali dan banyak sekali. Ya, besar dan banyak sekali. Tapi ingat lagi bahwa kata Bu Rosi tadi, ketika ada cara yang bisa membuat kita bisa segera pulang ke Indonesia, kumpul sama keluarga, dan yang terpenting adalah tetap bisa mendapatkan uang, bisa hidup sehari-hari. Nah, itu yang luar biasa. Ya, nah, baik, saya akan sharing. Ini saya menggunakan HP ponakan karena HP saya yang tab itu ternyata kemarin tuh harus di flash dan harus kehilangan semua data. Saya tidak mau, jadi saya tidak diperbaiki. Mending saya harus ganti HP baru ya. Dan kebetulan HP-nya lagi dipakai dan yang satu sedang nyetel murotal ya buat anak saya supaya dia tidak terdengar suara saya dan bangun. Oke, baik, saya akan share. Oke, ini HP ponakan, semoga bisa. Bener nggak sih? Oke ya, sebentar ya. Oh, bukan di sini ya. Share screen ya. Ya, screen benar. Lalu, oke, sekarang. Oh, ternyata begini. Nongol nggak sih? Oh, nggak nongol ya?
Belum. Belum nongol. Iya, nggak nongol. Nggak nongol. Diklik Padahal share pencet. screen-nya. Iya, di share-nya udah kan screen ya. Di sini kan Yang screen. hijau itu. Udah terus screen ya. Ini soalnya punya ponakan. Oke, kan mulai sekarang. Terus Makanya HP-nya dibersihin rutin seminggu sekali. HP nanti menggelembung. Bapak tahu banget kalau saya memager kalau coba nongol nggak? Oh nggak nongol, siapanya yang salah ya? Itu pengaturan di HP-nya Mbak Dini, jadi belum aplikasi Zoom-nya itu belum diizinkan di settingan HP-nya. Jadi seharusnya tadi masuk mulai itu langsung masuk ke settingan HP, terus diklik yang hijau-hijaunya itu yang izin. Ya. Oke, coba saya ulangi lagi ya. Ini kan sudah ya tampilkan tuh, udah tuh. Bentar ya. Oke. Itu pelajaran awal dulu waktu Zoom ya, waktu mau share screen ya, harus settingannya diaktifin dulu. Pelajaran basic. Masih ingat tuh dulu awal-awal kenal Zoom. Coba kalau foto bisa nggak? Tuh, nggak jalan ya? Oh nggak jalan sih? Padahal udah aku siapin loh semua di sini. Oh mungkin aku keluar dulu kali ya dari Zoom ya. Coba aku keluar dulu deh. Yang satu. Ya. Tadi udah aku siapin banget ya. Soalnya ini kebetulan kan dia udah tidur ya. Jadi aku bilang pinjam dulu. Bapak mau tahu banget saya emang orangnya nggak pernah ini. Nggak pernah bersihin HP. Ini masih ada yang rame ya. Nah, jadi teman-teman semuanya sebenarnya yang membuat saya itu sampai detik ini bertahan itu karena harga diri ini. Ya, karena harga diri. Ya, Anda kalau melihat rumah ini bukan rumah. Betul nggak sih? Ya kayak ya ampun ini apa sih kayak kandang ayam. Dan di dalam itu tuh nggak ada sekatannya, jadi ngeplong, satu ruangan ngeplong. Saya masih inget banget, ya ampun, saya kalau nutup mata tuh inget banget bahwa bagian sini tuh kasur apa segala macam. Dan ini yang membuat saya harus keluar negeri, yang harus merantau nyari uang dan sebagainya gitu ya. Makanya kenapa ketika saya dikenalkan bisnis Tiansi itu saya udah nggak pakai pikir panjang, karena bayangin aja 14 tahun loh ya, saya merantau dari Batam, Singapura, Hong Kong, rumah masih begini aja. Masih begini aja, dan saya bingung, kok begini amat ya? Rumah nggak ada perubahan apa-apa, masih begini-begini aja, hutang di mana-mana. Mungkin teman-teman yang hadir pada malam hari ini mungkin ngerasa seperti itu. Betul nggak sih? Kok kerja udah lama, kok rumah masih utuh gitu ya? Bahkan yang terjadi, semakin lama kita di luar negeri, itu bukan semakin kita kaya raya, malah semakin kayak kita itu dituntut banyak hal. Ya, rumah masih begitu-begitu aja. Sekarang kan rumah udah zaman now gitu ya. Sekarang sekolah sudah zaman now, semuanya sudah berubah. Kalau kita masih tetap ada di area sana terus gitu ya, tidak mau berubah dan mencoba yang lain, ya udah. Makanya pada saat saya ketemu bisnis Tiansi, bodoh amat, saya tidak peduli apapun rintangannya, saya bergabung karena saya pingin bagaimana nih supaya rumah ini tuh berubah. Ya, nah oke, baik. Ini saya kalau back dia berdiri, oh tidak ya, oke, mohon maaf karena harus memang seperti ini ternyata guys. Oke, nah baik teman-teman semuanya, seperti tadi yang mungkin video diputar sama MC kita. Mbak Dini, sorry, itu yang ada tulisan Zoom aplikasi menggunakan mikrofon, bisa nggak tuh silangnya diklik aja biar nggak ganggu gambarnya? Apa ini? Abaikan ya? Abaikan aja. Oke. Oh, iya. Nah biar ya. Ya. Nah, baik, tadi kita sudah melihat ya foto ini pada saat video berjalan. Ini saya bergabung di Tiansi itu baru-baru.
Saya sudah harus mengalami dipecat majikan tuh sampai 2 tahun selama kontrak, itu tuh sampai 6 kali. Kalau Anda, saya yakin Anda nggak kuat, gitu ya. Pasti Anda udah ngeluh banget tuh. Ih, gila ya ikut Tiansi harus begini banget. Gila ya ikut Tiansi jadi bobrok semua. Gila ya setelah ikut Tiansi jadi nggak punya duit. Gila ya setelah ikut Tiansi begini-begini. Ngerasa gitu, pasti ngerasa begitu. Ya, nah, apakah Mbak Dini nggak ngerasa gitu? Saya ngerasa gitu. Ada di mana titik namanya orang bertahan itu pasti ada titik jenuh ya. Saya pernah ada di titik jenuh, pernah. Tetapi saya kembali lagi. Makanya kalau Bapak Abi selalu bilang ketika kamu lagi marah jangan main HP, itu benar gitu ya. Makanya kalau kita lagi marah udahlah gitu. Kalau orang muslimah mungkin ambil wudhu gitu ya, lebih membuat kita soft lagi gitu. Nah, kalau saya dulu ya seperti itu gitu ya, di kamar apa udah merenung udah gitu. Ya, saya kembali lagi bahwa dulu saya gabung TNC untuk apa sih gitu. Kenapa sih saya kembali flashback lagi bahwa ketika saya jadi pembantu, jadi TKW juga begini kan. Saya bakal ngelewati dapat majikan yang jahat. Saya bahkan pernah digampar pengen dibunuh sama majikan. Semua sudah saya rasakan, bahkan pelecehan seksual semuanya sudah gitu ya. Dan tidak ada ujung tanduknya gitu. Nah, di bisnis ini masa sih saya harus melewati majikan yang ketahuan pegang HP? Saya tuh sering banget ketahuan pegang HP, makanya saya sampai dipecat berkali-kali itu hanya karena lagi presentasi. Lagi presentasi dipecat majikan, lagi presentasi dipecat majikan. Mungkin kalau teman-teman yang hadir pada malam hari ini berpikir gini, mending mundur aja dah. Ngapain sih ikut Tiansi nyesel gue. Malah 2 tahun dipecat sampai 6 kali. Wah, sampai nggak punya duit apa segala macam ya. Padahal percayalah, setiap hal yang besar pasti ketika kita mau mendapati hal besar, pasti kita akan mendapati kerikil-kerikil sandungan dulu lah ya. Ya, seperti itulah nikmatnya. Baru kita akan mendapatkan hasil besar. Dan memang kita harus melewati kesabaran ini. Kan di kitab manapun Allah Tuhan tuh bilang bahwa kalau kamu mau hasil besar gitu ya kamu harus mau ujiannya. Ya, ujiannya. Mau ikut majikan, mau berumah tangga, apapun, kalau kita mau hal besar, kita mau lulus dari ujian, pasti kita harus tes ujinya. Ya, inilah di sini pada saat saya menjalani bisnis Tiansi, saya harus sampai dipecat 6 kali. Apakah saya terus bilang bahwa saya mending mundur dari Tiansi? Kalau saya mundur dari Tiansi, fix sekarang saya masih jadi TKW dan masih nguasai WC, nggak tahu di negara mana. Ya, nah, ini alasan kenapa saya terus gila gitu ya. Bahkan saya majikan itu saya kesampingkan, fokusnya ke Tiansi seperti itu. Ya, nah, baik. Oke. Nah, libur sebagai seorang TKW gini ya, cuman gini-gini doang kan? Libur sebagai seorang TKW mah gini-gini doang. Gini-gini doang, gini-gini doang. Dari umur 14 tahun sampai umur 30 tahun gila banget ya. Ya Allah, umurnya kayak dibuang sia-sia banget. Apakah sekarang saya baru kenal Tiansi, umur saya sudah 45 tahun Mbak Dini, dan saya baru kenal Tiansi, saya terlambat? Tidak ada sesuatu yang terlambat. Yang ada kalau Anda sudah bergabung dan Anda masih main-main, itu Anda yang terlambat. Tapi kalau Anda sekarang umurnya 45 tahun dan Anda kenal bisnis ini, lalu Anda tetap bergabung walaupun sudah mungkin udah puluhan tahun di luar negeri, umur Anda sudah tua, udah mendekati 50 tahun, dan Anda baru kenal Tiansi, tidak ada yang mustahil, tidak ada yang terlambat, karena selalu dikatakan ya memang benar 1 tahun paling cepat, 2 tahun paling lama menjalankan bisnis Tiansi kalau Anda benar-benar fokus PBO ya. Nah, ini nanti bisa Anda konsultasi pada APN Anda ya. Nah, baik teman-teman semuanya, saya tidak butuh lama ya, tidak butuh bertahun-tahun, tidak semuanya. Anda masih lihat tadi foto pertama pada saat saya memperlihatkan rumah, itu adalah rumah pertama kami, dan sekarang adalah rumah yang di bawah adalah rumah yang sekarang yang sedang saya tempati. Ini saya tepatnya ada di depan TV dan semua orang udah pada tidur. Ya, oke. Saya bersyukur banget karena dulu pada saat saya mendapatkan bonus seneng banget ya. Pengen banget tuh sampai konsultasi bla bla bla. Ini rumah yang atas tuh karena tempatnya di tengah, udah gitu cuma sepetak. Kalau direnovasi juga percuma karena tempatnya di belakang, cuma sepetak. Jadi udah nggak bisa ngapa-ngapain, udah nggak punya jalanan gitu ya, ribet. Ya, dan akhirnya udah beli baru. Jadi ini rumah di lahan yang berbeda.
yang di atas tuh udah dihancurin, sekarang udah jadi tanaman-tanaman apalah Pak, pisang apalah semuanya. Bahkan kadang kita belum panen aja tanamannya udah pada hilang buah-buahnya ya. Dan sekarang kita tinggal di rumah bawah ini. Rumah ini semuanya buat orang tua dan ini semuanya murni dari Tiansi. Saya 14 tahun jangankan mau renovasi rumah yang di atas ya. Saya tidak bisa ngapa-ngapain. Jangankan rumah yang ini mau direnovasi, astaga gitu ya. Utang saya nggak tahu kenapa utang itu bulat kayak kontut, nggak pernah kelar, bulat kayak kontut dan nggak pernah selesai. Saya bingung gini amat ya. Tapi di Tiansi 2 tahun ya, mati-matian. Tentu saja semua ini harus ada konsultasi terus sama Aplen, hubungan baik sama Aplen seperti itu ya, karena kita tidak bisa bekerja sendiri, tidak bisa. Makanya kenapa di sini kita harus bekerja secara tim, yaitu dibantu sama Aplen untuk bisa mendapatkan atau mewujudkan impian-impian kita. Ini sekarang nih depan udah diplaster, udah cakep pokoknya nih rumah ya. Depan udah diplaster apa segala macam. Nah, saya bisa seperti ini, mungkin ada prospek yang hadir malam hari ini ya, yang mungkin Anda sudah ingin bergabung, tapi Anda berpikir saya nggak punya duit Mbak Dini, saya nggak punya duit, saya masih potongan gaji, paspor saya lagi digadaikan, atau mungkin dokumen saya lagi dipinjam teman dan saya harus bayarinnya, atau mungkin keluarga saya tidak mendukung, atau mungkin suami tidak mendukung, dan 1000 alasan. Anda tahu, saya pada saat bergabung di bisnis ini pertama kali, satu, saya masih potongan gaji, kedua, saya kerja baru 1 bulan, berarti saya potongan gaji 9 bulan lagi. Nggak punya duit dong, mau buat bergabung, dan pada saat itu belum ada WhatsApp. HP masih jadul banget HP saya itu dulu modelnya kayak gini tuh, yang lipetan itu loh, cetak lipetan ya, HP beginian, nggak bisa WhatsApp, bisanya cuma halo-halo doang ya, karena dulu kan konferennya kan pakai telepon ya, tidak pakai sekarang. Aduh, sekarang mah udah gampang banget dah. Kalau sekarang mah udah caranya udah gampang, Anda masih pakai ngelak dan tidak sukses itu kok kebangetannya double lipat ya, karena zaman kami dulu pakai telepon ya, dan kami bekerja dulu seperti itu, tidak harus face to face. Sekarang Anda bisa ngelihat tuh muka Dini tuh gitu kan, muka Pak Abe itu, muka apa itu Pak Mus itu, muka Mbak Rosi itu. Jadi sekarang kita bisa ngelihat muka gitu. Zaman dulu bayangin, percaya tidak gitu ya. Tapi yang ada di benak saya hanya satu. Saya mau berubah hidupnya. Saya capek hidup begini mulu. Hidup miskin capek. Hidup miskin tuh capek. Direndahin orang itu capek, hidup nggak punya duit itu capek, hidup banyak hutang tuh capek, lelah sekali ya. Makanya pada saat saya bergabung di bisnis ini, saya sampai ngutang sama majikan saya, mati-matian saya ngutang sampai delosor. Bayangin loh, seumur saya nggak pernah yang namanya nyium kaki orang. Majikan saya adalah orang pertama yang kakinya saya cium. Hanya untuk apa? Hanya untuk bisa mendapatkan pinjaman uang dan memulai bisnis ini. Dan sekarang pun modalnya murah, 4.500.000 dan bisa dicicil ya. Zaman dulu saya 6.800.000 tidak bisa dicicil, dan peringkatnya masih peringkat bintang 4, JP bintang 4. Gila nggak sih? Ya. Dan pada saat itu saya memperjuangkan bisnis ini karena saya tahu tujuan bisnis ini tuh mau dibawa kemana. Ketika kita menjalankan bisnis ini, setiap di presentasi selalu dikatakan bahwa dimanapun kita berada, kita bisa mengerjakan bisnis ini, dan kemanapun kita akan pergi, bisnis ini bisa dibawa. Gila ya, saya jalanin pada saat saya jadi TKW di Hong Kong, dan sekarang saya sudah ada di Indonesia dan di Kendal, Jawa Tengah, saya tetap bisa menjalankan bisnis ini, itu ya, luar biasanya di situ. Jadi kalau buat teman-teman orang baru yang sekarang sedang nonton, dan Anda sudah ketemu sama pengundang, sudah ketemu sama Aplen di atasnya, dan sudah di follow up, sudah ikut konfer berkali-kali, dan Anda tetap belum bergabung hanya karena tidak punya duit, dan pas tidak punya duit, Anda bilang bahwa ntar dulu deh, bulan depan dulu, minggu depan dulu, nunggu gajian dulu, gitu. Pepatah aja bilang menunda 1 hari itu kayak menunda 1 tahun. Bukannya sesuatu tuh kerjakan cepat, hasilnya cepat. Menunda sehari aja tuh kayak setahun. Bagaimana kita menunda 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan sampai nunggu potongan selesai? Fix kok. Kalau pada saat itu saya tidak melakukan drama seperti itu, dan saya tidak gila seperti itu, saya pasti masih jadi TKW. Pasti saya masih jadi TKW, dan saya pasti masih di Hong Kong. Nggak tahu saya di Singapura atau ke Taiwan, yang jelas saya pasti masih di luar negeri. Ya, karena tidak ada cara lain.
Saya hanya lulusan SD, tidak punya ijazah apa-apa untuk melamar kerja, dan saya juga bukan orang hebat, saya orang biasa saja, saya sama seperti Anda, cuman mungkin nyali saya terlalu besar, impian saya terlalu besar, saya mau sukses, hidup saya mau berubah, saya tidak peduli apa kata orang, saya tidak peduli apa kata orang, sampai detik ini, ya makanya kakak saya itu sampai belajar dari saya gitu ya. Ya namanya hidup pastilah ya tangga begini begitu sampai kakak saya pribadi aja sampai belajar dari ketegaran saya gitu ya, masalah demi masalah datang dari entah masalah keluarga, entah masalah pasangan suami, entah masalah anak, entah masalah orang tua, entah masalah grup, entah masalah downline, entah masalah crossline, entah masalah apapun, masalah terus datang terus kayak ditempa terus sampai detik ini. Tapi sampai detik ini saya masih ada. Kakak saya tuh sampai salut banget loh sama saya. Ya, dia aja masalah seperti itu aja sampai konsultasi gitu sama saya karena dia tahu saya sekuat ini. Bayangin ya dulu pada saat saya datang, mobil belum datang, suara udah di mana-mana, poster udah kesebar di mana-mana. Sampai detik ini tuh musuh bebuyutan yang saya masih ingat tuh nama-namanya ada 5 orang tuh sampai detik ini. Saya di sini dan sekarang saya di kampung di Kendal, orang-orang itu satunya di Hong Kong, duanya di Hong Kong, satunya di Singapura, satunya lagi di Malaysia, satunya di Arab Saudi, dan mereka masih pada jadi TKW. Mereka yang menyebar fitnah apa segala macam, sampai sekarang masih jadi TKW dan belum pernah pulang. Gila, apalagi ini corona nggak tahu tuh bakalan kapan pulang. Mbak Dini apakah dendam? Tidak. Ya kalau ingat kadang sedikit sakit hati, tapi sudahlah. Ya, yang penting kan bukti. Makanya kenapa sampai detik ini saya bertahan dan mempertahankan bisnis ini untuk apa? Harga diri, bro. Harga diri. Saya tahu uang bisa dicari dimanapun. Harga diri. Itu yang saya perjuangkan. Ya. Masalah sebesar apapun. Ya. Makanya saya selalu ingat pesan Bapak Abi. Ya, plan kita. Beliau bilang, kalau lagi marah, jangan pegang HP. Ya, saya kalau lagi kesel, lagi gondok gitu ya, udah HP taruh. Ya, wudhu, atau mungkin sholat, zikir. Ya, kalau orang muslim kan gitu ya. Nah, atau mungkin kalau Anda di luar negeri nggak bisa begitu, ya udahlah, ngerem aja di kamar mandi. Saya dulu gitu, kalau lagi kesel, gondok banget. Udah, ngerem aja di kamar mandi. Atau kalau perlu Anda tuh disiram tuh kepalanya. Enakan gitu. Masalah apapun. Ya, Anda sampai kapanpun manusia selama hidup pasti akan terus mempunyai masalah. Jangankan orang hidup gitu ya, orang yang udah nggak ada masih punya masalah di alam sana gitu loh. Ya, masih harus dipertanyakan amal baik amal buruknya gitu ya. Wah, ngeri dah. Ya, jadi penting nggak untuk sukses? Buat saya mah penting. Harga diri, bro. Harga diri. Makanya masalah seperti apapun, insya Allah selama nggak ada kiamat, selama Tiansi masih ada, selama dunia masih ada, selama saya masih hidup, saya tetap bertahan apapun yang terjadi. Ya, jadi kalau misalkan Anda bilang bahwa ikut Tiansi itu ecek-ecek, lalu Anda meremehkan, nah, nih Anda bisa ngelihat ya, ini adalah bonus. Jadi makanya kenapa Mbak Dini bisa beli rumah? Rumahnya editan. Ada tuh kemarin di Facebook tuh bilang begitu. Ada juga tuh kemarin yang komentar di live streaming saya. Ada juga yang downline atau crossline yang berteman sama saya ngupload tentang saya dan komentarnya pedes banget. Rumahnya biasa jadi TKW kan dapat rumah. What? Anda di sini TKW ada yang sudah punya rumah, punya sawah, oke, mungkin Anda ada karena Anda harus berhutang sama bank. Tapi Anda pasti nggak berani pulang. Karena Anda harus nyelesain itu semua. Nih, kayak tetangga saya. Dia ambil rumah KPR di bank. 25 tahun, bro. Dia akan bertahan selama 25 tahun di Singapura. Pertanyaannya, lu masih umur panjang kagak 25 tahun? Gila banget. Ya, gila banget. Ada yang, saya kan, Din, tapi kan saya ikut bisnis kamu kayak gitu, kan saya nggak bisa ngomong. Lah, what? Lu nggak bisa ngomong. Lu sekarang lagi ngomong atau lagi nyanyi? Ya, kadang lucu ya, saya kan nggak bisa ngomong kayak kamu loh, ini kamu lagi ngomong loh sama saya. Ya, gila ambil KPR 25 tahun.
dan baru diproses bulan ini, 25 tahun yang akan datang dia baru bisa lunas, 25 tahun yang akan datang dia baru bisa pulang. Pertanyaannya di perjalanan, anaknya emang sekolah nggak perlu biaya, ya kan? Terus juga perjalanan hidup ke 25 tahun tuh perjalanan panjang, bro. Setahun aja kita udah gitu ya. Tahu utang setahun aja udah gitu, apalagi sampai 25 tahun, ngeri bener ya. Ya, jadi sebenarnya ketika kita fokus di bisnis Tiansi dan kita fokus PBO, bonus itu bisa ngalah-ngalahin gaji Anda di rumah majikan. Anda tahu ketika saya mendapatkan bonus ini, itu saya sampai nggak percaya loh. Saya sampai nggak percaya. Masa sih gitu? Beneran loh, gila ya. Jadi masuk akal lah kalau misalnya saya bisa beli sawah tahunan, bisa beli rumah, bisa bangun rumah, ya, bisa beli sawah, bisa beli apapun, motor, apa segala macam. Bahkan di rumah kami itu motor ada 4. Motor butut yang biasa buat ke sawah khusus, motor yang biasa gitu ya, motor saya reward dari bisnis Tiansi, motor satunya lagi khusus buat kerja adik, sekarang udah nggak kerja. Itu gila banget, semua itu dibeli dari bonus-bonus Tiansi. Jadi kalau Anda sekarang bekerja di Tiansi dan Anda belum dapat bonus maksimal, ya sabar bro, kerja dulu dong bro, kerja dulu. Kalau Anda sudah kerjanya benar, PBO-nya udah benar, 4 kaki udah aktif, udah. Sawah kiri, sawah kanan, jalan terus bonusnya. Ya, wong Anda aja di rumah majikan mau bersabar kok, masa di bisnis ini nggak mau bersabar sih? Di rumah majikan yang gajinya jelas segitu aja Anda mau bersabar. Di bisnis Tiansi ketika Anda fokus 4 kaki setiap bulan, fokus royal bantu donen kita udah royal, selamatkan donen kita royal, fokus 4 kaki CP setiap bulan, hanya fokus itu aja. Setiap bulan 4 kaki CP, setiap bulan 4 kaki CP. Tahu-tahu nanti bonusnya gede. Tahu-tahu bingung. Nanti Anda sendiri yang terkaget-kaget. Tanya sama apen-apen Anda, mereka pasti juga awalnya jalanin aja, biasa aja, dan terkaget-kaget. Ya, jadi kalau misalkan kita ada nih yang nanti Anda menjalani bisnis ini, jangan kaget juga. Jalanin bisnis Tiansi di awal kok enak banget ya, closing. Di pertengahan jalan masalah mulai datang. Donennya mundur, donennya kabur, ya, masalah demi masalah, lalu datang mengeluh. Ternyata Tiansi itu, apa kata orang bener ya, ternyata susah, sulit loh. Bapak Abe kan selalu bilang semua akan mendapatkan porsi yang sama, 1 gentong dengan 100 kerikil ya. Di situ ada 4 intannya gitu. Dengan 100 kerikil ada 4 intan di dalam setiap gentong. Jadi mungkin Anda yang sedang bergabung ngerasa bahwa kok gampang banget ya, tahu-tahu 4 orang join, atau mungkin yang sini kenapa kok dapatnya batu terus di prospek. Percayalah, pasti Anda akan melewati hal mudah itu, karena kalau Anda di awal mungkin sulitnya, mungkin nanti mudahnya. Percayalah, karena jangankan bisnis, hidup. Jadi TKW pun akan melakukan hal yang akan mendapati hal-hal itu. Orang tuh masa hidup mulus terus, muka aja ada jerawatnya kadang gitu ya. Jadi nggak akan mulus terus gitu. Tetapi bagaimana kita menyikapi. Makanya kenapa pentingnya mendekat kepada upline, pentingnya terus konsultasi sama upline itu penting sekali, yaitu untuk terus menjaga impian kita, untuk terus menjaga mood kita, untuk terus menjaga supaya kita terus diingatkan. Ya, makanya kalau kita lagi ngejar target tuh deket terus sama upline, supaya sama upline tuh nanti diingetin ketika kita lagi sinting dikit gitu. Hey, jangan sinting mulu gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Nah, terus saya kan pada saat saya di Hong Kong, saya kan tinggal di luar tuh. Ya, saat tinggal di luar saya ngontrak, saya ngekos. Dari mana sih yang biayai siapa? Tiansi. Bonus diambil dari Indonesia ke Hong Kong di cross dolar. Ya memang rodo rugi, tapi ya bagaimana saya untuk bertahan? Untuk apa? Harga diri. Harga diri. Harga diri. Anda mau harga berapa dirimu ya? Mau dihargain berapa diri kamu? Itu tergantung besarnya kamu, mati-matian diusahain. Ya, buat saya harga diri harga mati. Hanya bisa lunas kalau dibayar sama bukti, karena bukti itu akan membayar semua mulut-mulut tetangga. Anda tidak akan pernah menang, Anda tidak akan pernah jadi nomor 1, Anda tidak akan pernah jadi pahlawan kalau kamu masih jadi TKW dan masih babu, fix. Ya, tapi kalau kamu udah sukses, udah. Nah, oke. Ini selalu dibahas di setiap
sharing-sharing. Sampai detik ini Tians itu mempunyai 6 pilar, 6 kelebihan bisnis Tians. Gila nggak sih? Modalnya kecil ya. Berapa sih? Ya, modalnya berapa? 4.500.000. Mbak Dini, 4.500.000 itu mahal sekali, mahal. Iya Mbak Dini, gaji saya soalnya di Arab Saudi cuma 3,5. Sekarang saya nanya, 3,5 juta gajimu. Setiap bulan hidupmu gitu-gitu aja. Setiap bulan kamu selalu kekurangan duit. Ada aja nembak sini, nembak sana, gali sini, lubang sana, gali lubang, tutup lubang, begitu terus. Dan kenapa ketika ada cara, tadi Mbak Rosi sampai meneteskan air mata bilang bahwa ini ada cara loh, ya, untuk bisa membuatmu itu cepat sukses. Kok masih nawar? Modalnya mahal. Mending buat beli HP. Modalnya mahal. 4.500.000 Anda buat pulang ke Indonesia, buka usaha apa? Ya, buka usaha apa? Nggak ada usaha di Indonesia yang 4.500.000. Anda buka warung ya kurang, Anda buka bakso lewat ya kurang, semuanya kurang, ya. Dan di sini resikonya juga kecil, nggak ada risiko apa-apa, gitu ya, nggak ada risiko apa-apa, ya. Resikonya apa? Ketipu apa? Ketika Anda bergabung, Anda dapat produk, tipu apa? Ketipu, katanya dapat bonus lah, kerja kagak? Belum lah, belum kerja kok ngarep bonus, ya. Yang nomor 2, potensi besar, penghasilannya itu awal mungkin dapatnya receh ya, oke lah, dapatnya 100, 200, 300, nanti lama-lama jutaan, setelah jutaan jadi ratusan, setelah ratusan jadi miliaran, seperti itu, ya. Ya seperti itu bisnis, namanya awal hubungan awal membangun ya kecil-kecil dulu, nggak apa-apa. Kalau komitmen akan jadi besar. Ya, selanjutnya bekerja secara full hak. Kayak saya bisa ngerawat anak saya, ya, saya bisa ngerawat rumah, saya bisa ngerawat orang tua, ya, karena tidak perlu full time, cukup full hak. Apalagi sekarang kan zamannya canggih, sudah ada HP WhatsApp, tidak bisa menghubungi apa yang cukup tinggalkan jejak voice note atau WA apa tuh, ngirim pesan, selesai. Mbak, tapi saya di sini itu takut nanti nggak dibantu. Nomor 4, bekerja secara tim, dibimbing hingga sukses. Jadi nggak ada orang yang tidak akan sukses, semuanya akan sukses, ya. Dan tidak melihat latar belakang. Saya dulu TKW, alhamdulillah sekarang sudah ada di Indonesia, ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada di Indonesia dan sudah tidak perlu lagi jadi TKW. Terkadang kangen sama masakan Hong Kong, tapi bukan kangen sama pekerjaan di Hong Kong, kangen aja main ke Hong Kong, ya. Semoga nanti sudah tidak ada COVID, diadakanlah trip ke Hong Kong, amin banget gitu ya, kangen banget ke Hong Kong, ya, main ke Hong Kong, ke Victory Park, aduh, tempat di mana saya kalau mengeluh kesah atau membuang marah, udah ke Victory Park, teriak-teriak kayak orang gila, udah gitu aja, ya. Nah, yang terakhir, siapapun Anda, mau Anda sekarang distributor ketemu prospek, Anda harus sedikit ngotot. Kita tuh nggak bisa ya, kalau ada prospek udah mau join, prospek belum mau join, terus kita, ya sudah lah Mbak saya tak join bulan depan aja ya, ya udah nggak apa-apa. Mbak, saya tak join nanti ya, nunggu gaji ya, tanggal ini bulan 2 bulan yang akan datang, ya udah nggak apa-apa. Loh, seharusnya ketika kita ngoyo kepada prospek untuk segera memulai secepat mungkin, 1-2 hari ini terserah kamu mau nyari uang kemana, itu kan sebenarnya kita itu tahu pingin membuat kamu tuh, ayo lo hijrah lah, Bu, hijrah. Jangan terus-terusan di sini lo kerja terus di luar negeri, yuk kita pulang. Ini ada cara lain gitu loh. Ada cara yang lebih canggih untuk membuat kamu segera pulang dan tetap bisa dapat penghasilan. Tapi nggak ada duit, Mbak. Uang itu bisa dicari. Kenyataannya saya masih potongan gaji bisa bergabung. Duitnya dari mana? Ngutang. Ngutang sama majikan. Kalau ngutang sama teman tidak ada kepastian, ya ngutang aja sama majikan. Tapi majikan saya pelit, coba aja dulu. Kenapa sih harus selalu bilang bahwa majikan saya itu pelit, kayak mak lampir, kayak gendruwo? Kenapa sih nggak kita coba? Sesuatu yang belum kita coba, itu kita nggak akan pernah tahu. Nah, makanya kalau suka sama orang, ungkapin aja, jangan diunek-unek. Ya, seperti itu. Oke. Kemarin kan saya sudah pernah share ya tentang mobil saya. Oke, terakhir. Mobil ini nyata. Kalau Anda ada yang mungkin mobilnya beneran nggak sih gitu ya, Anda bisa lihat live streaming saya di Tagar 2 hari yang lalu. Anda bisa lihat itu saya sampai
nomol-nomol mobilnya, karena banyak yang sampai nginbox saya, Mbak, kalau mau ngajakin bisnis itu lah, Mbak, yo yang cerdas dikit. Itu loh, mobil diedit-edit, poster diedit-edit, biar apa coba? Gitu. Dan menurut saya, ya sudahlah, saya tidak perlu harus berdebat. Makanya sama pada saat itu saya bikin live streaming, dan saya memang pegang mobil itu, dan mobilnya ada. Dan mobil itu saya dapat tahun 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 7 tahun sama saya, dan masih ada. Ya, artinya kalau Anda berpikir bahwa menjalani TNC ruwet, dan Anda bilang bahwa itu bisnis ini tuh bisnis nggak jelas, dan Anda bilang bahwa rewardnya reward palsu. Kadang kalau udah kayak gini tuh saya males debat. Kalau orang udah bilang kayak gitu, males debat. Udahlah, makanya buktikan. Omongan orang itu tidak perlu harus harus kita berdebat, capek. Buktikan aja. Anda ada tetangga yang mungkin, kamu ngapain ikut bisnis kayak gituan, nanti ketipu bla bla bla. Makanya nggak usah berteman di Facebook, nggak usah berteman di mana-mana, nggak usah berteman. Cukup Anda itu kerjakan aja, fokus satu titik. Anda mau gimana? Saya mau mobil, ya udah fokus satu titik, PBO, fokus mobil. Wes mobil caranya. Jangan mencret nanti di pertengahan jalan, Mbak jadi nggak jadi mobil deh, mau motor aja deh, motor ya. Impiannya udah gede, di levelnya diturunin, kan sayang, gitu ya, kan sayang. Jadi wes sudah, buat teman-teman yang sekarang Anda sedang nonton, sedang hadir, mau Anda orang baru, mau Anda prospek, mau Anda distributor lama, ini bisnis luar biasa. Kalau nggak percaya, tanya tuh tadi sama Mbak Emi, tanya sama Bapak Bija, sama Pak Mus, kami yang sudah di Indonesia udah ngerasain sendiri, kumpul sama keluarga, dan tetap bisa dapat uang tuh luar biasa sekali. Kasih lihat ibu saya. Ibu saya tuh nemenin saya sampai detik ini. Dia selalu menemani saya pada saat saya sudah pulang, dan sekarang dia lihat, mohon maaf ya. Karena ibu saya tuh tahu, saya tuh orangnya penakut. Nggak apa-apa dia merem, yang penting dia ada di samping. Ntar kalau ada apa-apa tinggal teriak ya. Oke, baik. Sharing saya sudah selesai. Terima kasih. Mungkin ada yang mau bertanya, atau mungkin ada prospek undangan. Ayo kita bisa berkenalan yuk, masih ada waktu ya. Berapa ini? Ada prospek? Oke, baik teman-teman, ada yang punya undangan bisa dipanggil untuk kenalan atau diskusi.